Cukup ya, bisa kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita cintai calon mempelai, yang sama-sama kita hormati orang tua dari calon mempelai atau sayyid hajat, yang sama-sama kita hormati rekan-rekan vendor, wabil khusus paket Jasmine Wedding yang kami hormati segala panitia dan keluarga. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Terima kasih segala bantuan dukungan dan doa. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang rencana persiapan pernikahan Mbak Dila Puspita Waldani dan Mas Khairuz Zadi Taqwa yang insya-Allah akan dilaksanakan pada tanggal 27 April tahun 2025 di Grand Metropolitan Ballroom Bekasi, Jawa Barat. Kita mohon kepada Allah semoga acara nanti dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai akhirnya memperoleh rahmat berkah dan keridhaan Allah. Amin. Dan fakta kejadiannya mudah-mudahan hari itu adalah hari yang terbaik. Walaupun semua hari baik, tapi kita mohon adalah hari yang terbaik yang dipilih dengan keseriusan permohonan, dan insya Allah pada hari itu nanti jalanan lancar, tidak macet, tidak banjir, tidak becek, tidak hujan, tidak angin, kemudian cuaca bersahabat, semua yang terlibat di dalam acara ini diberikan kesehatan, mulai dari yang melaksanakan sampai undangan tamu-tamunya dan semua pegawai, termasuk pegawai VD ya Pak, yang paling ini Pak Gerupuk, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan insya Allah yang datang banyak, isinya banyak. Amin. Maka
Sebelum kita mulai pembahasan, mari kita sama-sama mohon kepada Allah Alhamdulillah wa ala kulli sholihah wa bi niyatil barakah wa bi niyatil syifa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mohon izin terlebih dahulu saya pribadi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Jasmine Wedding Mbak Wedding yang tetap setia bekerja sama dengan kami. Alhamdulillah, berkah luar biasa. Semoga Allah membalas semuanya dengan kebaikan, dan atas nama Jasmine Wedding mengucapkan terima kasih kepada calon mempelai dan keluarga. Ini keluarganya sendiri, tapi baguslah di situ kalau keluarga percaya kepada keluarga pakai orang lain, waduh kacau. Mudah-mudahan, karena kalau ini bukan dianggap hajat sendiri, memang hajat sendiri ya Mbak, jadi bukan dianggap. Jadi mudah-mudahan kita semua akan bekerjasama untuk bisa melaksanakan acara ini dengan baik. Hajat ini memang hajat kita sendiri. Ada baik dan buruknya akan menjadi tanggungan kita sendiri, dan apabila ada hal-hal tentang human error yang dapat dibicarakan untuk mencari solusi terbaik tanpa emosi atau perkiraan-perkiraan yang tidak baik ya. Dan sebelum masuk ke paparan pembahasan, mohon izin terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Supriyono, vendor dari Jasmine Wedding yang insya Allah nanti dipercayakan untuk membantu dalam hal membawakan acara sebagai MC, kemudian didampingi rekan-rekan WO Crew berjumlah 6 orang. Nanti pembagian tugasnya akan kami informasikan. Kemudian juga ada cucuk lampah dan yang mengarahkan untuk upacara adat pandi pengantin untuk MC dan tata acara. Kemudian mohon izin untuk pengecekan nama sejenak. Ini Bila Puspita Waldani. Ada titel gelar mau ditambahkan enggak? Untuk sekali sebut doang sih. Sekali sebut doang pada saat resmi aja. Boleh kalau mau dipakai? Aja. Enggak apa-apa. Apa nanti misal aja ya? Nanti misal diinfokan ya? Kalau pakai aja. Ya, nanti pakai aja terus tapi nanti aku jadi aja nggak apa-apa. Kemudian Bapak Wanuyora Harjo almarhum ya, kemudian Ibu Sunarti, kemudian Mas Khairuzadi Taqwa, Bapak Muhammad Yusdi Pahlevi, Ibu Zahia. Betul ya? Kurang hak itu. Zahia. Hah? Pakai hak Zahia. Oh, ada Zahia ya. Ya. Dan kemudian karena Insinyur masuk itu. ya Bapak Insinyur. oh yang Pak Yusuf insinyur siap. Kemudian yang untuk dari pihaknya Mbak Dela yang mewakili Bapak nanti yang bertindak sebagai wali nikah, insya Allah artinya Bapak Pak Suparno ya. Ada titel gelarnya? Lupa nanti kan nanti diinfokan. Itu statusnya adik Bapak ya. Kemudian yang di pelaminan itu pakai Pak D, Pak Sugiarto ya. Nanti kembali lagi. Oke. Baik. Dan kami sampaikan mohon maaf juga suara saya rada-rada sedikit biar dikira pamer mengatakan saya laris jadi lagu dibeli terus. Bukan, itu sebetulnya karena lebaran saya minta maafnya terlalu kusuk, serius semua tak tangisi. Jadi Seksi lagi suaranya. iya, makanya jadi saksi. Pokoknya jangan fokus pada itu. Jangan merasa resah atau bisa, yang penting dengarkan kesahan saya. Baik, untuk yang pertama dari pihak venue ya, dari Grand Metropolitan Ballroom, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan sendiri, saya Yogi, ada teman saya nanti Pak Sugeng yang akan membantu persiapan wedding atau pernikahan Kak Bella dan Kak Khairuzadi. Ya, Sadid. Namanya Sadid ya Mas ya. Ya.
Kebetulan untuk acaranya di tanggal 27 Mei 2002 yang Oh, jauh banget lagi. April 2025. Kebetulan acaranya acara malam pagi ya Kak ya. Nah tanggal 25-nya itu ada acara malam, jadi nanti untuk preparation setelah acara 26-nya ada acara malam, nanti setelah selesai acara 26 malam baru bisa tim vendor-vendor yang terkait bisa loading. Izin untuk persiapan nanti untuk makeup mulai di jam berapa Kak? Sekitar Jam 4, setengah 4, jam 3. jam 4. Cuma kita subuh di sini. Akad nikah jam berapa Kak? Kira-kira? Jam 7. Paling nggak Jadwal awal jam 8. Setengah 4 catat tadi Mas. Oh iya, setengah 8 mulai kan? Jadwal jam 8 ya. Ya. Nanti kita mulai 7.20 Mas. Untuk akad nikah di jam 7.30. 7.20 paling. 7.20 sampai 8. Dari 7.00 sudah. Oke, izin untuk memaparkan area atau layout yang nanti digunakan untuk acara. Mungkin dari keluarga atau teman-teman vendor sudah familiar di Grand Metropolitan Mall Bekasi. Kita ada forumnya di Grand Metropolitan Forum. Nanti posisinya ada di Grand Metropolitan Mall Bekasi. Untuk akses mungkin dari keluarga atau vendor-vendor untuk menuju Grand Metropolitan Forum dari arah Pondok Gede atau sebaliknya yang dari Cikarang atau Cibitung atau dari Karawang nanti bisa menggunakan akses tol. Nah untuk dari arah Pondok Gede atau Jakarta bisa menggunakan tol Bekasi Barat 1 ya Pak, untuk menuju Jalan Ahyani kemudian ke arah Jalan Kiai Nur Ali Kalimalang, ataupun juga bisa menggunakan tol Bekasi Barat 2 akses langsung menuju Grand Metropolitan Mall. Nah juga untuk dari Cikarang terus Cibitung mungkin dari arah timur bisa menggunakan tol Bekasi Barat 2 terus menuju Jalan Ahyani kemudian ke arah Jalan Kiai Nur Ali Kalimalang. Untuk menggunakan angkutan umum dapat menggunakan bantuan aplikasi Mobit untuk informasi bis atau angkutan kota yang tersedia bis bantuan Google Map di dan Metropolitan Forum. Mungkin dari keluarga, vendor-vendor atau tamu undangan semuanya kalau menggunakan Google Map sudah familiar, sudah hafal katanya Pak gitu. Nah untuk akses lobi utama itu nanti bisa digunakan mulai di jam 10 pagi. Jadi kalau kebutuhan pagi hari mungkin dari keluarga atau vendor-vendor yang terkait yang akan datang pagi hari, mungkin MUA, terus Berias dan lain semuanya nanti datang pagi hari, ada akses satu lewat parkir B1 B2 yang tadi saya sampaikan menuju atau ke P8 atau bisa menggunakan akses loading forum. Loading forum itu ada posisinya ada di belakang di samping mall persis, jadi nanti semua loading di sana dari tim terkait juga loading di Hamil 1. Jadi Hamil 1 itu sudah mulai loading. Oh ya ini acaranya malam. Acara malam kebetulan nanti bisa menggunakan loadingnya loading blok Pak. Jadi selesai? hari Sabtu selesai itu close acara mulai jam 9 malam, bongkaran sampai jam 2 bisa jam 1 Ini PR-nya nanti tim dekorasi, tim catering itu PR banget untuk acara kita. Iya. Nanti mengikuti arahan dari tim kita untuk loading dan lain-lainnya karena kapasitas areanya kita cukup memadai. Nanti misalkan setelah bongkaran selesai yang acara tanggal 26 aman, nanti bisa menggunakan loading forum. Mas, kan bongkaran jam 9 ya. Bisa nggak pas jam 7 sore kita masukkan masih kosong? Karena kalau mengingat kalau jam 12 Aksesnya belum, nggak ada tempatnya untuk menaruh barang. Jam 2 pagi. Jadi benar-benar sampai selesai
Jadi ada teman-teman. Naruh barangnya ada di loading. Kalau di area burung Yang kemarin iya, misalkan Kecuali yang kecil, kecuali yang kecil bisa. Yang cuma 2 meter. ya Yang kecil pakainya kan ini kan yang mesin. yang kecil-kecil. iya, kalau mau misalkan mau nyicil dulu, Iya, nyicil. ya kemarin saya sampaikan bisa lewat yang loading dock itu. Itu yang bagian belakang ya Pak ya? Kalau yang Iya, kecil di kan? belakang nanti selesai acara, selesai belum dilakukan, kalau mungkin balik di mau ya. Yang bisa pakai apa? Pakai harus jalan ya. Oke, lanjut. Nanti untuk parkir. Untuk parkir dari tamu-tamu undangan boleh di B1, B2, B1 sampai B7. Nah, untuk yang B8 itu hanya kapasitas buat keluarga inti saja. Jadi yang di B8 itu jangan diinformasikan ke tamu-tamu undangan atau vendor. Sebenarnya vendor udah tahu mengetahui kayak gitu, tapi vendor nggak mungkin dia mau parkir di B8 karena aksesnya juga jauh juga. Karena vendor pasti di loading dock, di loading ballroom kayak gitu. Nah, untuk di B8 itu kenapa kita sarankan buat keluarga nanti satu, mungkin di hari H nanti ada sisa bukan sisa makanan ya, kelebihan makanan nanti bisa langsung ke areanya ke B8 langsung gitu. Terus juga membawa souvenir, seserahan dan lain-lain. Nah, itu bisa menggunakan akses B8 itu Bapak Ibu. Lanjut untuk fasilitas yang diperoleh penyewa ballroom karpet dengan kapasitas standing party hingga 1.200 orang. Untuk ruang rias pengantin dan ruang rias keluarga. Nah, ruang rias pengantin nanti sebelum pintu masuk ada sebelah kiri, dan yang saat ini kita gunakan untuk technical meeting ini ruang rias keluarga. Ruang rias keluarga nanti kita sekat jadi 2 Bapak Ibu. Jadi yang sebelah sini buat ibu-ibu, yang sebelah sana buat bapak-bapak untuk pintu masuk masing-masing. Terus untuk restroom, untuk ruang preparation dan pantry, nanti ruang preparation nanti digunakan tim dekorasi untuk merangkai bunga dan lain-lain. Izin Bapak untuk bunga yang buat acara, bunganya artif atau mix? Bunganya kayak bunganya. Bunganya, bunga dekorasinya artificial atau bunga asli mix. Nah, izin Bapak kalau misalkan ada bunga yang asli nanti untuk di area tidak boleh menanjak bunga, semua nanjak bunganya di ruang preparation. Terus untuk area nanti dipasang alas, kayak misalkan standing flower, terus di taman-taman itu wajib pakai alas. Dan untuk pantry nanti digunakan tim dari catering, nanti tim catering wajib membawa alas juga, dan sampah semuanya dibawa pulang. Untuk classroom pria dan wanita dalam ballroom dengan standar Grand Metropolitan Mall. Untuk musola dalam ballroom dan masjid pada lantai B1. Untuk sound system hanya standar kebutuhan MC saja. Jadi kalau misalkan ada entertainment wajib membawa sound system sendiri. Izin untuk sound system ready mulai di jam berapa? Jam 6. Alatnya berarti pakai vendor ya Bapak? Ya. Oke. Untuk listrik kita 10.000 watt. Mungkin ada mau penambahan listrik atau cukup? Cuma 3 bulan. Oke, aman. Untuk panggung pelaminan kita berukuran 11 meter, lebarnya 5 meter dan tinggi ceiling 4,1. Untuk panggung musik berukuran 3x4. Izin untuk panggung ada request lagi mungkin 3x6 atau Cukup 3x4 aman. Oke. Untuk kursi kita 150 plus cover. Untuk kursi akad nikah ini nanti kita tebar 25 sebelah kanan, 25 sebelah kiri. Mungkin ada request untuk akad nikah, kursi akad nikah. Jadi cuma 50 ya? Sini. Kalau Lebih dari itu bisa ya? lebih dari itu bisa, tapi Maksimal di 60. maksimal 60. Maksimal Jadi kalau Maksimal aja. boleh. Jadi dari kursi 150 itu kan nanti kita tebar, misalkan kakak minta 60 kursi kanan kiri meja akad nikah, lainnya kita tebar di posisi area-area yang tidak ada dekorasi catering. Jadi untuk membackup nanti tamu yang datangnya terakhiran bisa langsung ke area, duduk di area. Lanjut untuk housekeeping, izin Bapak Ibu nanti misalkan Bapak Ibu memantau atau melihat tim yang berbaju abu-abu atau
baju krem izin itu tim dari kita bukan penyelundup, takutnya nanti dari keluarga mungkin itu ada tim siapa masuk kayak gitu. Itu tim dari kita untuk housekeeping nanti standby mulai jam 6 sampai selesai acara. Untuk free parkir izin Bapak Ibu nanti free parkir ada 10 kendaraan untuk dari keluarga dan 5 buat vendor. Nanti free parkir itu by system. Jadi free parkir itu nanti kakak daftar ke kita itu nomor kendaraan dan jenis kendaraan. Misalkan B123 KWH jenis kendaraannya, misalkan Toyota Fortuner misalkan dan selanjutnya. Juga vendor pun seperti itu. Nah, untuk sistem free parkir nanti Bapak Ibu masuk mengambil tiket. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu free parkir tapi tetap tap e-money, posisi nanti keluar tetap bayar. Tapi kalau yang sudah free parkir ada tiket nanti keluar tinggal scan doang. Itu mau bolak-balik 10 kali 20 kali sudah free. Bisa. 10+5 ya tadi. Iya, yang 10 buat vendor keluarga, yang 5 buat vendor. Dekorasi mungkin, terus catering, terus 10. Itu lah di kita kan dengerin sama Dewa. Oh iya nih Mas. Paling tidak vendor-vendor yang standby. Kalau yang lainnya kayak mungkin dekorasi kayaknya nggak begitu standby. Misalkan dekorasi mobilnya 5 ya nggak 5-5-nya di free parkir semua. Gitu. Nah untuk free parkir nanti paling lambat di 7 hari sebelum acara ya Kak ya. Karena free parkir ini by system, jadi kita tidak bisa nanti cepat-cepat hari Mas saya kendala nih mobilnya nggak bisa buat acara nih lagi luar kota tuh nggak bisa. Jadi di 7 hari itu benar-benar Udah fix ya. udah fix. Amin 7. Nah di sini untuk layoutnya mungkin monggo silakan, dari kita sih tidak ada kepastian ibarat kata harus seperti ini harus gimana, itu tidak monggo. Nah biasanya yang ibarat kata gambar layout kosongan atau kasarannya, nah di sini ada pintu masuk. Nah sebelum pintu masuk biasanya di sini buat area buku penerima tamu, area souvenir, nanti areanya di sini. Nah di sebelum pintu masuk yang saya sampaikan tadi sebelah kiri nanti di sini ada ruang rias pengantin. Nah ruang rias pengantin biasanya pagi hari digunakan dari pihak cewek dulu, setelah pihak cewek selesai nanti digunakan pihak cowok, ataupun misalkan pihak ceweknya pengantin cewek di sini, pengantin cowoknya ikut ke ruang rias keluarga biar selesainya berbarengan. Nah sesudah pintu masuk nanti di sini ada ruang rias keluarga ya, dan di sini ruang rias keluarga yang saat ini kita tempati buat technical meeting. Nah yang tadi saya sampaikan sebelah sini buat ibu-ibu, yang sebelah sana buat bapak-bapak. Nah ruangan ini nanti kita sekat pakai tirai, untuk pintu masing-masing ada bapak ibu. Nah untuk yang berwarna hijau ini untuk layout ke area pelaminan. Nah di sini pelaminan yang saya sampaikan tadi, pelaminan ukurannya 11 meter panjangnya, lebarnya 5 meter dan tinggi sini 4,1. Terus untuk 4,1. Dan di kiri pelaminan nanti di sini ada area VIP. Di area VIP ini nanti bisa terbar ruang table maksimal 6. Maksimal 6 ruang table, satu ruang tablenya itu bisa ditebar kursi 5 kursi. 5 kursi. Jadi 30 tamu VIP. Karena ibarat kata kalau tamu VIP itu tidak semua berdatangan sana. Mas, kalau di sini buat area VIP, di mana dong untuk area keluarga yang biasanya jadi pertanyaan. Nah, di sini nanti buat area yang keluarga Bapak Ibu. Nah, di sini buat area keluarga nanti bisa buat ruang table juga boleh, pakai set teater juga bisa. Jadi kalau set teater lebih lega, kalau ruang table nanti harus wajib pakai meja. Nah, di sini posisinya. Posisinya di depan preparation atau di ruang gudang. Ya. Sebelum ke area layout lainnya, di sini ada ruang rias, area musik. Nah, stage musik di sini nanti bisa fleksibel ya Bapak Ibu.
Stand musik bisa ke arah ke pelaminan juga boleh, serong ke sini juga boleh, ke depan juga Masih boleh. bisa dirubah itu. Masih bisa dirubah. Kalau yang stand musik masih bisa dirubah, kalau yang pelaminan tidak bisa. Nah, untuk buffet dan stall atau dessert dan lain-lain nanti posisinya melingkar di area sini bebas, monggo mau ditata sebagus mungkin. Mungkin mau ditata sini buffet atau mungkin stallnya di tengah-tengah juga tidak masalah. Jadi kalau yang sudah stall di sebelah sini, terus di sini dessert. Nah, ini undangan berapa Kak? Undangannya berapa? 600 undangan, 1.200 ya. Paling tidak nanti kakak dari tim catering pakai buffet 2 ya Pak. Takutnya nanti kalau misalkan cuma satu buffet nanti Antriannya panjang. Kalau boleh saran Ibu, misalkan buffet satunya di sini, terus buffet 2-nya di sini, yang di sini bisa 2 line. Dibikin 2 line. Jadi diambil dari kanan boleh, dari kiri bisa, dari kiri juga bisa. Antisipasi nanti Antri. Ya. Kalau yang ini banyak masalah. Kalau di sini satu line aman. Yang di sini ibarat kata yang sesepuh daripada jauh ke sini kan bisa ngambilnya di sini. Habis salaman, turun, nanti yang area tamu VIP masuk ke area VIP, terus yang keluar yang tamu reguler nanti mengarah ke area sini. Di sini mungkin sedikit ada request mungkin biasanya dari keluarga atau mungkin dari pengantin. Di sini ada eskalator Kak, Dela Kak. Jadi di sini biasanya eskalator itu mulai di jam 6 sampai jam 10 kita set turun naik. Kebutuhan satu mungkin keluarga ada ahli hisab. Oh iya. Maksudnya karena di lantai 4 ini kita tidak ada area outdoor, takutnya nanti Bapak bingung udah wah pasang nih kayak gitu. Ini tangganya bisa. Langsung turun. Ya, tangga darurat juga bisa. Nanti lebih enaknya di lantai 3 nanti sambil bisa kopi TM atau di bawah ada kafe. Nah, di sini biasanya nanti kita set turun naik kebutuhan satu yang utama itu pengantin biasanya mau ambil gambar di outdoor karena di lantai 4 ini juga nggak ada outdoor juga ya Bapak Ibu. Nanti dari tim fotografer bisa ngambil foto pengantin di lantai 3 di belakang mobil TM atau bisu. Terus yang kedua nanti mobilisasi dari keluarga mau turun, mungkin ada yang mau beli snack atau apa karena pagi hari mungkin di area sini berapa udah ada yang buka juga. Terus mulai di jam 10 sampai selesai acara kita set turun semua. Itu yang mau ditanyain. Ya. Iya. Turun semua, nanti antisipasi takutnya ada tamu yang datang masuk lewat eskalator. Biar satu titik, satu pintu masuknya tetap lewat ibu menerima tamu. Nah, di sini nanti kita set turun semua mulai dari jam 10 sampai jam 1. Ataupun mungkin dari keluarga ada permintaan, Mas, boleh nggak kalau pintu kaca ini ditutup aja dari di jam 10 sampai jam 1 boleh. Tapi kalau saya lihat dari undangan karena undangannya 600, kayaknya kalau dikunci kayaknya nanti kasihan. Nanti di sini pintu masuk pintu keluar akan numpuk kayak gitu. Paling tidak biar nanti dari tamu-tamu bisa turun dari sisi keluar dari sini. Dan untuk yang lain-lain mungkin ada tambahan di sini. Ini Mas, Ada request? Kita suka juga memasak kalau itu sendiri Buat keluarga. Selain itu kan bukan keluarga sih, maksud tamu yang mungkin dari rumah makannya nggak mau berdiri gitu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Untuk kursi kita 150 itu nanti kita setelah yang akad posisinya kan di depan sini Bapak Ibu. Posisi 30 kanan, 30 kiri. Nah, yang lainnya kita tebar di posisi area-area yang tidak dekor atau tidak ada makanan. Jadi kita tebar. P9-nya Kita tebar. Jangan depan pintu yang Asal jangan depan pertama masuk sini, jangan Oh. di depan pintu masuk. P9 Iya, tinggi. Ada di sini. Iya, nih area yang hijau ke kiri itu Mas. Sini. Nah, itu kosong. Sini kosong. Kosong. Terus ada iya,
Iya diminta, makanya tadi mau saya potong. Pintu masuk. Makanya tadi kan posisi atas kan kursi di situ, nanti kalau kosong dirubah ya mas. Dirubah. Gimana tuh kursi? Jadi untuk kursi kan di sini 30. Nah, di sini udah 30 tuh. Otomatis yang kursi akad nikah masuk ke sini. Ya kan? Diubah ke sana gitu ke pantry itu. Enggak, maksudnya kalau misalkan tamu VIP nanti dan 6 ruang table, otomatis kan 30. Berarti pas ini yang di akad nikah, kursi di akad nikah ini, maksudnya take out, selesai langsung masuknya ke sini. Berarti sisa 120. 120. Nah, 120 nya itu mau ditempel di sana. Iya, nanti sebab itu kan berarti kan Setelah akad, ini kosong, sini Iya, kosong, kosong, iya. sini kosong, sini kosong, sini kosong. dia kan justru malah di situ jangan ada fungsi dia masuk ke pelaminan gitu. Iya memang iya. Kan kita lihat Yang hijau. Yang hijau sebelah itu kiri. kan Monggo sih. nggak mau ada kursi. Mau di konsep seperti apa kita ngikut aja. iya itu nanti kali aja ya Pak. Kalau misalkan ya, di sini aja kalau standar saya misalkan yang 150, kita tebar di sini, terus area sini, terus area sini, itu udah penuh. Iya kan? Nah, penuh. Kita paling tebar tetap posisi tebar tetap kursi kita tebar posisi di area sini. Itu masih ada space ya. Ada sebar. Kalau yang di Kalau sebelah kursi sana boleh dikurangi kan? jangan. Maksudnya cuma ada Bukan mesti di sini dikurangi. Posisinya juga ada mas. Misal dari ada 30, Itu yang di sana cuma bisa 20 gitu. Jadi ada bape itu kan bisa taruh kursi lah. Sini, Iya, bisa diangkat. Nah, yang sana. Enggak, Kayak yang salah sana satu yang lingkaran. Yang lingkaran. sini. Iya, bisa kita suka di situ. Tapi Kalau saya rasa kalau undangannya 600, 1.200 Buat antrian. penuh. Penuh ya. Buat antrian makanan sama Kalau ditaruh kursi di situ tuh mas yang sobat yang mau ke pelaminan itu kayaknya kalau ditaruh yang kurang bagus ya lihatnya. Kemarin soalnya kan kita waktu survei sini ada pengantin itu jadi ribet jadi katanya apa sih? Ya itu pertimbangannya gini aja. Nanti misalkan di sini dia fleksibel dalam arti tidak saklek, kita tidak saklek harus di sini tidak. Nanti lihat skor aja tinggal kita. Jadi kalau misalkan nanti bapak ibu, mas kayaknya kurang elok nih di sini ya, gitu. Nanti kita tebar di area mana. Iya. Karena nanti tim housekeeping kita yang akan membantu. Iya. Jadi takutnya kalau misalnya udah final dari sekarang, kita info ke housekeeping, nanti di hari housekeeping, saya nggak mau minta ini kayak gitu. Jadi nanti fleksibel aja ya. Jadi paling tidak nanti gini aja gambarannya. Setelah akad nikah, nah, yang 30 ini masuknya ke area VIP pasnya. Nah, terus yang 150 sebagian nanti kita tebar di area sini, karena di area 120. Nah, 120 itu nanti sebagian kita tebar di area sini, Bapak Ibu. Antisipasi nanti satu among tamu. Gak mungkin among tamu akan berdiri selama acara. Takutnya nanti capek dan lain-lain, kita tebar di area sini. Otomatis kan. Terus di sini juga ada foto. Nah, di situ. Foto foto biasanya di sini. kita Tapi udah pindah ke ada area pintu keluar. Pintu Di keluar. sini. Oh, Makanya itu ada kursi ya di situ nanti pas kita keluarga Oh, ya. enggak. Ya itu sih fleksibel Mau juga. ada keluarga Terserah. tidak? Nah, kalau keluarga ada di sini, otomatis kan sini mengganggu kan. Antrian juga banyak. Kak Dela dan jadi Iya. untuk penamaan nama awal nama pengantin cewek dulu. Biasanya kalau ada nanti ada request dari keluarga mas saya cowok dulu kayak gitu. Makanya saya make sure untuk nama pengantin cewek cowok terus nama orang tua bapak ibu. Nanti akses yang akan dilalui tamu-tamu undangan. Akasnya terus lagi penjelasan. Lanjut untuk ketentuan lodging. Untuk lodging acara pagi dapat dimulai hari 1 pada pukul 10 siang dengan acara 10 malam. Sedangkan untuk acara malam berarti dimulai pada hari H pukul 2 siang. Wajib menggunakan surat lodging dari pihak pengelola dan diserahkan pada hari H sebelum malam. Di sini. Lanjut untuk lodging acara pagi pukul
pukul 2 siang, sedangkan acara malam pada 10 malam. Batas loading 1 jam setelah acara sudah clear atau bersih. Pada jam normal yaitu pada pukul 9 sampai 10 malam ada parkir direct hanya dapat diisi oleh maksimal 1 kendaraan kecil yang diparkir persis di depan dock direct. Saya informasikan untuk di area loading dock atau loading ballroom nanti hanya 1 kendaraan saja. Jadi kalau misalkan dari vendor-vendor yang terkait ada parkir di area, nanti kita himbau untuk masuk parkir ke area parkir basement atau parkir kalau misalkan truk atau mungkin engkel bisa loading di parkir di loading dock. Lanjut untuk ketentuan loading melalui ballroom, lift direct memiliki dimensi ukuran 2 meter x 3 meter. Lift direct menuju ballroom berada pada bagian depan mall sesuai yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, jadi untuk dari pintu masuk mall, kakak posisi dari timur masuk, ambil kiri, terus ambil kiri lagi. Nah, posisinya di sini kak. Samping cotton on, cotton onnya sudah nggak ada sekarang. Nah, sini posisinya, nanti di sini. Nah, di sini untuk loading vendor-vendor terkait. Satu mungkin vendor dari tim rias dari pagi hari, terus tim dekorasi, tim catering, semuanya. Ini plan aneh ya kak, karena di tanggal 27 itu ada acara malam. Jadi nanti 26-nya ada acara malam. Nah, nanti yang loading buat tanggal 27-nya nanti di sini kak, di loading dock belakang. Jadi dari posisi yang tadi terus mentok, ambil kanan lagi, posisinya nanti di sini. Nah, posisinya loading depan belakang mall persis. Terus lanjut untuk karangan bunga Pak. Di sini nanti misalkan ada kiriman karangan bunga atau bunga papan, nanti tidak boleh di depan ballroom. Posisinya ada di depan mall posisi tadi, di sisi kanan ya. Di sisi kanan kiri akses dari Kalimalang. Juga untuk tim dekorasi untuk janur nanti posisinya juga ada di depan sini juga Bapak. Kalau yang standing flower boleh kan? Itu boleh dimakan. Oh, boleh masuk ke kantor. Ya, yang standing flower itu yang levelnya 30 cm lah, 30-40, tingginya 1 meter nanti boleh. Untuk serah terima serah terima karangan bunga juga nanti langsung di malam hari atau mungkin sore hari langsung ke eksekutif. Lanjut untuk ketentuan lainnya, tiap sesi acara pernikahan berlangsung selama 2 jam dengan sesi acara pagi mulai pukul 11 sampai 1 siang dan sesi acara malam mulai pukul 7 malam sampai jam 9 malam. Ini misalkan ada acara delay, cas tambahan sebesar 2 juta per jam. Nah, untuk mengenai waktu penggunaan ballroom itu nanti kakak mulai dari jam 4 pagi mulai jam 4 pagi sampai jam 1 siang. Jam 1 siang itu berarti close acara baru jam 1. Nanti bisa menggunakan kita sebat sampai setengah 2. Jadi enggak jam 1 itu keluarga semuanya harus beres-beres atau meninggalkan ruangan. Sampai kita sebar sampai setengah 2. Mungkin dari pengantin habis close make, foto-foto, mau makan siang, habis itu ganti baju baru meninggal. Untuk tas akad nikah kemarin sudah termasuk, terus pembakaran atau booking di area tanggap darurat, izin dari tim catering. Nanti untuk pembakaran atau booking tidak boleh di area ballroom, harus wajib di area tanggap darurat. Dan pemanas wajib menggunakan steno atau kompor portable, tidak boleh menggunakan spiritus yang bersifat cair. Takutnya yang sudah pernah kejadian di sini pakai tetap ngeyel, pakainya spiritus tumpah. Untung masih di meja yang terbakar itu pakarnya.
belum sampai karpet. Nah, langsung. kalau misalnya sampai karpet, nah kita tidak mau tahu tetap ada pergantian. Seperti itu. Makanya kalau saya infokan misalkan di sini saya udah info, takutnya nanti di hari H nanti ada sesuatu, kita tidak mau tahu. Gitu. Saya himbau untuk dari tim catering mungkin sudah familiar di gedung-gedung atau di forum, nanti bisa mengikuti untuk persiapannya. Terus untuk properti wajib dari tim dekorasi ya, properti wajib menggunakan alas seperti standing besi, oasis dan lain-lain Bapak. Nanti untuk toleransi bongkaran 1 jam setelah acara karena akan digunakan untuk persiapan acara selanjutnya. Apabila terdapat kerusakan fasilitas yang dimiliki oleh Grand Metropolitan Ballroom yang disebabkan oleh penyewa, maka penyewa bertanggung jawab untuk melakukan pergantian kerugian sesuai yang akan ditentukan oleh pengelola. Selama ini belum ada kerusakan, belum ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan saya atau mungkin dari keluarga. Saya himbau untuk dari tim-tim atau dari vendor, teman-teman vendor di malam hari mungkin karena lalai biasanya malam hari karena udah kerja ini itu merokok kayak gitu. Itu yang akan mengakibatkan nanti fatal di hari H. Saya kira dari keluarga pun misalkan tidak diperkenankan membawa barang-barang berlebihan, misalkan kayak laptop, terus uang, emas, perhiasan dan lain-lain di acara H. Takutnya nanti bercecer, bukannya hilang ya Bapak Ibu. Sejauh ini karena terjadi gini, saking asiknya mau foto, dompet, tas lupa. Di depan ada janur ya kan dari dekor itu. Pelang nama dari siapa? Oh ya wes. Soalnya ada ini maksudnya sejauh apa gitu? Kalau hanya sandboard doang, sandboard itu dipasang kita di lobby utama B1, B2, terus B4, B9. Kalau untuk yang di janur B vendor. Oh ya, oke. Ya. Boleh silakan Mbak. Ya terkait loading ya Mas ya. Jadi kita paling awal bisa loading masuk mobil jam berapa ya? Drop barang kita kasih waktu di jam 8 ya Mbak ya. Jam 8 sudah boleh naruh di area luar. Di loading dock. Nanti sembari menunggu acara selesai yang di tanggal 26 itu selesai dan di bawah nanti bisa nyusul merangkai bunga paling tidak. Nanti bunga terus nanti properti yang kecil-kecil bisa naik. Itu nanti di posisinya di belakang Ria Aristi. Dropnya di belakang Ria Aristi. Di sini selesai acara baru susul barang bisa naik jadi semua di loading ya misalnya. Di loading dock. Ya udah bersih. Dikasih waktu yang malam sampai jam berapa tuh Pak? Kalau yang malam itu Mas Yogi bilang tadi yang malam itu kalau mau lewat loading Mbak. Jadi kita ada loading ada dua, satu loading ballroom, satu loading dock. Kalau yang loading dock yang kemarin kita survei sama Bapak iya, yang kita survei sama Bapak Dekor, yang kita survei jadi yang maksudnya kalau mau lewat loading yang mau lewat itu paling nggak itu di atas jam 12 baru bisa. Jadi kita di loading dock. Iya. Tapi di loading dock itu belum bisa nurunin barang itu. Bisa nurunin barang yang bisa di situ juga bisa. Tempatnya juga udah kita info ke tim dekor kemarin survei. Dari Bang Andin mungkin ada pertanyaan? Setelah enggak ada. Minggu malam maksudnya. Minggu malamnya enggak ada. Satu hari satu itu. Kalau untuk final tentuin jumlah meja kami berapa? Saringannya kita itu kalau Karena masih Kontak person hari H Mas Yogi apa Pak Sugeng apa dua-duanya? Dua-duanya Pak. Oh iya Mas. Nomornya Mas Yogi belum ya? Nomor saya nomor admin Bapak. Nomor admin. Oh nomor admin. Ini nomor Pak Sugeng lah ya?
Boleh nanti misalkan ada grup biar satu itu jadi konfirmasinya gitu. Kalau sudah berjabut takutnya nanti yang satu tanya. Oh, udah masuk ya di grup ada ya? Oh, belum. Oh ya. Siap. Grup aja Bapak. Biar nanti satu itu. Ada lagi pertanyaan terkait venue? Kalau cukup kita lanjutkan. Kalau untuk namanya para pekerja ya Pak, kan mereka pasti biasa lah ya, itu arealnya sebelah mana ya? Areanya di loading ballroom atau loading drop di bawah atau di Yang keluar turun itu ya. Yang penting jangan merokok di area ballroom, terus misalkan kayak ngopi, terus apalagi minuman alkohol. Pernah kejadian itu. Makan di dalam boleh? Makan di dalam boleh, tapi beresin lagi ya gitu. Pernah ada tim dekorasi malam-malam itu bapak saya ketahuan saya lagi mabuk. Saya bawa alkohol itu mabuk, saya marah-marah. Kirain mabuk duren minta gitu. Tak bawa ke pos security bapak. Jadi sebelum Mabuk alkohol ya duren minta. Ini kayaknya itu saya per dua apa satu dulu? Dua ya Mas? Satu pes 10.000. Satu bisnis Pak, satu Baru meja. mejanya doang, belum ada cover, belum ada running. Saya satu dulu Biasanya bebas. satu set gitu Mas. Yang per bisnis. Ini saya 40-an. Jadi berarti kalau untuk pembayaran nanti ya, maksudnya Boleh di hari berapa lagi? di hari Apa? diambil deposit yang setengah Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak saya tutup dan dilanjut dari vendor-vendor yang lain, tim vendor dari MC mungkin dari yang lain-lain masih banyak nih. Mas, itu parkir mobil itu ada dua ya? Kalau masuk ke kanan sama kiri beda? Keluarga yang saya harapkan di B8. Kalau parkir yang umum, ibarat kata yang tamu-tamu undangan dan lain-lain, B1 boleh, B2 boleh, B1 boleh. Ada mobilisasi nggak? Ibarat kata mobil itu hanya satu kendaraan atau banyak kendaraan. Yang sering terjadi gini, Mas, saya ada mobil nih, cuma satu doang nih. Saya nggak mungkin ke P8, terus turun lagi, jemput lagi, ke P8 lagi, jemput lagi gitu. Kalau misalkan banyak mobil, boleh lewatnya loading dock sini, loading ballroom. Dari sini lantai dasar menuju lantai 4 udah langsung ke dalam ballroom. Titip barang pas malamnya bisa kan ya? Kemarin sekalian mau Titip barang paling ya di jam 12 gitu. Jam 10. Ada yang 10 bilangnya. mundur lagi. Masuk ke Titip souvenir gitu. Kan bongkaran dan bongkaran sini kan. Kan ruang riasnya masih dipakai malam. Bisa di situ di ruangan itu. Kemarin sempat ada omong gitu Mas, Monggo. Di office dulu maksudnya katanya. Mau simpan sama Pak Sugeng monggo. Kalau saya saran takutnya ya karena bukan office kita sendiri, takutnya nanti ada suatu hal hilang dan lain-lain, bukan tanggung jawab sana. Jadi jam 12 bisa masuk sini. Iya, setelah bongkaran acara yang lebih enak kayak gitu. Takutnya kalau misalkan sini belum bongkaran, ada yang masuk, saya balikin. Misalkan acaranya Bapak yang tanggal 26 tuh, udah ada yang barang masuk akan berantakan gitu. Saya harap maklum, misalkan nanti ada info update, misalkan Mbak ini boleh nih bisa masuk, nanti saya info. Jadi kayak jangan ibarat kata, ini nggak bisa nih, nanti gimana nih kayak gitu. Aman sih, masih proses ibarat kata pagi hari pun bawa barang ke sini masih bisa. Iya. Nah, acara malam tuh mereka udah harus benar-benar bersih tuh jam berapa Mas? Dikasih panel udah keluar semua, maksudnya kita yang acara pagi udah benar-benar bisa masuk ya? Masukin ke dalam. Saya usahakan di jam 1, belum jam 1 udah. jam 12, cuma kan kita masih Bersih-bersih dulu. bersih. Dari tim housekeeping kita kan bersih. Itu belum boleh ya? Jam 12 belum boleh. Selesai. harus Ya, turun kira- semua barang. Kira-kira ya di jam Berarti ya, sapu dulu.
kebersihan 1 jam lah, 1 jam sampai dia 1 jam lah untuk barang-barang sampah-sampah. Kembali lagi sama vendor yang tanggal 26 tetap tidak itu nggak boleh. Selanjutnya kita yang kalau dari saya sendiri. Nah, ya udah berarti kemarin yang Dari saya sendiri. kan enak. Kalau misalkan mau oper properti boleh, mau lanjut. Ya nanti kalau konsepnya sama ya. Rencana apa Kak? Jawa. Saya juga Jawa. oh ya udah. Kalau mau tukaran properti boleh. Saya Sunda mas. Hah? Saya Sunda. Dekornya apa Pak? Saya kopinya aslinya. Iya lanjutin lanjut aja kan Boleh, monggo. pinjam saya Oke. Oke, monggo. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin nanti ada Ya, pertanyaan silakan. lagi nanti bisa di grup. Ya. Karena waktunya sudah sore juga, nanti saya panjang lebar nggak selesai. Nanti dilanjut sama tim vendor-vendor yang lain, saya kembalikan sama Pak MC. Monggo Pak MC. Terima kasih matur nuwun Mas Yogi, Pak Sugeng, admin ya mengelola. Kalau masih ada pertanyaan nanti disampaikan susulan melalui Mas Jadid atau langsung di grup. Baik, untuk paparan selanjutnya apa Mbak Lady? Catering dulu, apa dekor? Apa sekaligus? Oh, make up dulu. Make up mulainya jam berapa? Belakangan. Oh, make up belakang. Oh ya. Untuk catering dulu ya Mas ya. Ya siap, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi putih, nasi goreng, dengan daging, ayam chicken teriyaki, filet asam manis, supe kilo, asinan, kerupuk dan puding, kemudian misalkan puding snack buah, sorbetnya berupa lemon tea ya sama water ya, kemudian ada minum ya. Kemudian untuk sebutan ada 8 bakso, pempek, pasta, dan es krim itu langsung dari Asmin, Mas Nazul dan Sukosi ya. Kemudian yang kemarin kita sendiri dosa 300 kan? 300 lebih, cuma ya lebih lah ya. Untuk dimsum, sate ayam, kebab, dan cendol bawa dari Dela ya kemarin. Terus cerita ada tambahan lagi nggak? Minggu apa buka? Kalau sudah sesuai ya ada dan itu nggak ada rencana sama kopi tapi nggak tahu kopi setelah itu pas tempatnya tuh tadi sudah menyiapkan kalau apa yang gelas kecil warna coklat Gelas itu biasanya gelas kayak gelas mau pakai ya gelas cappuccino kan ada yang dari kertas, ada yang dari plastik. kertas. Oh yang kertas. Iya. Enggak, kecil lebih kayak di bawah gelas aqua, lebih kecil dikit. Ya pokoknya zaman sekarang lah kopi yang kecil gitu lah. kopi boleh ya Mas ya? Boleh. Kemarin yang tidak boleh itu soft drink yang berupa itu ya, soda gitu ya, Sprite, Sprite, Coca-Cola. kita boleh gitu. Kita boleh Kebabnya nanti udah jadi atau bakar di sini? apa tuh? Kebab. Udah jadi. Kebab, tetap sih kayaknya bakar kan di tangga ya. Iya, tangga. Iya. Oke. Itu kalau udah dibakar berarti kalau itu boleh masuk. Oke, catering ada pertanyaan? Jadi apa yang misalkan toko dari misalnya Aku toko bahas toko kondisi sama jadi yang buffet yang dekat pintu misalkan mau jadi kembang sofa tapi buffet yang di dekat jendela mau asinan gitu jadi mix gitu. jadi antara buffet 1 dan 2 Ada perbedaan. Iya itu doang beda satu doang sih kembang sofa sama asinan. tapi keluarnya maksudnya ini kan Keluarnya barengan atau keluarnya barengan? Cuma beda aja satu kembang sofa satu Sama-sama asinan. daging sih hanya. Yang begitu bedanya iya itu mah ada semua Tadi
Ya. Ya. Itu tadi apa? Ada menunya apa? Daging. Itu keluarnya barengan semua atau di itu? Iya. Apa diatur? Semua barengan. Oh ya, untuk PIC catering nanti Mbak Siska. Iya, enggak itu kan tadi daging, rendang, Ikan teriyaki sama filet. filet. Itu keluarnya barengan semua. Barengan semua. Tapi diambilin. Oh, Iya, iya servis, nanti ada, iya servis. iya. Iya, oke. Cuma itunya doang enggak tiga itu. Tiga itu yang biasa. Tiga itu aja kan yang Iya, di servis nasi, kan? sop, dan lain-lain. Enggak, iya. Tapi cuma dua itu Nasinya sih, dua itu. 50, Jadi yang itu sama bisa kita buat. sebelum Bisa acara kebaruan. untuk mengelola makanan kafe, makanan store. Nah semua dalam rangkaian acara. Bukan piring-piring saja kalau yang Piring-piring sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. satu piring satu piring. Takutnya gini, nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan, kayak mungkin makanan basi kayak gitu. Nanti kan kita maksud, mbak ini makanannya basi kayak gitu. Yang udah kan ya seperti itu. Kalau yang lain-lain nggak mungkin kan, masa ya mau ngasih racun ke semua orang gitu. Untuk porsinya formalitas ya. Iya. Oke, ada lagi? Untuk jalan tamu yang menuju ke pelaminan nggak mesti seperti itu kan? Tidak boleh, enggak boleh. Iya, monggo. Monggo. Tapi kayaknya memang belok ke gitu kan? Itu udah Belok Iya, ke memang gitu ya. Mau bikin dia juga kayak gini boleh bapak. Setengah J. Iya, langsungin. Mau teh juga boleh, terus ke sini terus nanti di sininya teh. Makanya tim dekorasinya mau seperti itu atau desain lagi. Sama Iya. Iya, paling iya. Ya boleh, teh boleh, mau seperti ini juga boleh. Monggo. Iya Bu, mau nanya ke Ini kan nanti ada apa? VIP sama tamu sama keluarga. Berarti di VIP ada makanan, di tempat keluarga juga ada makanan. Nggak ada yang cuma Reguler, reguler. Oh, kursi aja. kursi aja. Ngambilnya di reguler. Makanannya mereka dibolehkan sama Ikut dapur. Kalau keluarga nyampur kan? buat keseluruhan atau buat Terus yang di VIP keluarga inti Nah, itu tamu-tamu VIP. Tamu Ada VIP. juga keluarga juga mau nanti udah ada daftar. ada daftarnya kan? Sama ini biasanya ada baju seragamnya, pakai baju seragam apa gitu. Yang keluarga semuanya berseragam atau Ada. takut nanti? Dewa, baju gitu. Jadi nanti ada yang jaga di VIP yang Udah. Udah. Oh, ini ketiga ya. Udah ya, untuk catering. Kemudian mungkin lanjut ke bagian hias ya. Monggo, silakan Mbak Vita. Sambil snack boxnya dimakan ya. Jangan dibawa pulang. Mosok lah belum disuruh. Ya wes aku nyusul kalau gitu. Untuk yang pengantinnya. Terus lihat di belakang. Iya. Solo. Kemudian ada rias dan busana orang tua dan besan. Memakai kebaya sendiri ya Bu Kalia ya. Rias dan busana terima tamu 6 orang. Rias keluarga kurang lebih 25 orang. Rias ke keluarga 20 orang. Jadi karena berhubung ini pengantinan dan pengantin Jawa, jadi kami harapkan untuk hadir jam 3.30 ya Mbak Dia langsung jadi. Karena Iya soalnya iya. karena biasanya sih kalau pengantin Jawa kan lebih complicated daripada pengantinnya modern ya. Tapi bagusnya ini caranya diakan. Jadi nanti pas rotasi. Cuman biar ada Ya, sesuatu iya. buat Kalau pakai lain berdua. Iya, makanya nggak usah. iya. Setengah 4 masih Agak masih santai. ada Masih ya, aman. masih aman. Jam 2. Saya mau tidur dulu. Nanti bisa sambil tidur sambil tidur. Dopingnya Untuk ibu pengantin jam 4:30 nggak apa-apa, agak mungkin 1 jam ya dari pengantin. Nanti pengantin kalau bisa jangan nunggu yang lain ya. Maksud saya udah berangkat sendiri. Jangan sama diri doang. Harus sendiri. Itu masalahnya yang kendala dari itu kadang Iya, kan jalannya pengantinnya deh. kadang nunggu keluarga yang lain malah jadi kesiangan, nanti kesiangan semua gitu ya Mbak ya. Untuk yang masih bisa jalan nggak? bisa.
Pak Tiari nggak apa-apa. Untuk pria selain CPW ini kan ada apa? Amongnya juga agak banyak ya, karena kita keluarga besar. Mungkin bisa dimulai jam 5 untuk tamu-tamunya ya. Iya, Bu Zahlia kalau bisa nanti diumumin jalan kalau kita sholat subuh di sini. Karena kan yang dinikah banyak. Mereka dari rumah jam 3. Oh, bisa. Jadi nanti mungkin ini karena bergantian. Tapi gimana Mas Tri? Kan nanti Bapak ikut lagi juga ya? Iya. Pakai becak untuk apa? Kira-kira nanti jam berapa kan pakai becaknya? Ada mau dipanggil juga ya? Ada apa? Ada kira. Bapaknya pengantin kan? Bapak-bapak Among yang mau ikut ya? Oh, Bapak Among berapa banyak yang mau di? Ini banyak, jadi gini kalau Yang terdekat aja. Maksudnya yang mau ngikutin kirap kan kirap ya kirap. Jam 6 masih aman kali ya? Jamnya bapak-bapak ya? Pokoknya jam 7 tuntas lah. Jadi jam 7 itu udah semua lagi. Iya, jam 7 udah selesai semua. Iya, maksudnya nanti yang mau jadi kirap di Among ditentuin. Biar usah semua kepanjangan. Kan aku ada 5 ya, aku ada 5. Jadi yang 4 ya, yang 2 Among, yang 2 kirap gitu, itu kirap. Jadi yang 2 itu Among. Kayaknya namanya siapa Mbak? Ya Among itu Kaida sama Bangun sama Putri sama Kendar. Itu kan yang harus ada pasangannya Mas ya, biasanya yang ada kirap sama kalau bisa yang ada pasangannya kan ya? Sebaiknya. Sebaiknya ya? Iya, jadi yang ikut kirap itu kan 2 keluarga. Oh, Jupri. Enggak, Jupi yang kamu sama Kaida. Kalau kan dia yang Yang lebih kirap tahu. itu? Oh, yang kirap. Tahu dia sama apa kamu, sama dari Anissa kan berarti kan tahu itu. Jadi siapa yang Yang ikut kirap berarti Eva sama Ade, Dede, yang Bandung. Oke, dari Dila nanti Dua yang itu. apa? Yang kirap yang apa tadi? Saudara inti terlibat. Bulan Margahayu ya sama Yati sama siapa? Ini kita ya kan tandanya juga cuma 4 pinjam dagang keluarga dikit kalau kita tinggal Tante datang. Jadi ada Pinjem tante orang tante datang. suami dari bapaknya Dari Mas Yusti, dari Mas Yusti, Lady sama Pepi jadi akal kirap, kita sama Liga jadi Among. Soalnya kan lebih kenal tamu-tamu Liga sama kita keluarga. Masa mau kenal ya? iya jadi kalau ada tamu dua jangan kalau itu jangan kalau aku jangan masih bukan jadi jadi kalau ini selalu Masukin aja. Oh iya. Masukin aja. Jadi nanti aja Kalau nggak ya, Lady ganti itu aja si Upai kan kita Upai yang lagi sini ya, masukin aja ganti Lady yang kirap. Jadi kan udah ganti. Iya. Oh jadi tamu-tamu yang sudah ya. Tamunya pasti. 8.30 langsung jadi. Masalahnya aku mau suruh pas aku mau ganti baju, aku pengen warna putih baju mati tante. Yang di baju, masa aku dari pagi bajunya itu aja. Ke pengantinnya Mbak ganti. Mbak Dela, nggak ganti ikom lah, nggak ganti. Lebaran aku aja istriku nggak ganti. Maksudnya bajunya. Orangnya nggak ganti, kepro ya aku. Ya, ini untuk poin yang terakhir, meeting aja ya. Untuk meeting diharapkan yang minus 7 sudah meeting ke JPW ini ya, sudah Semua. kalau yang di luar yang minus 7, maaf tidak bisa. Ya, Masih nggak terima. banyak kan dia menerima souvenir yang dari aku dulu itu dikecilin ukuran XL aja tuh yang samain aja ya sekecil Ya ada jilbabnya kurang Iya. Maksudnya kurang bibir. dan bikin dari gitu aja ya. Lanjut Oke, cukup. Baik, terima kasih Mbak Vita. Jadi venue, catering, dekorasi, rias sudah semua ya. Musik disampaikan juga. Musik. Kan
Iya, Pak Riza Musik kan? DJ. Monggo silakan. Ya terima kasih Mas Pri. Ya, Sering ketemu ya. Ada yang pertama dari request lagu apa nanti request lagu di list aja dikirim ke aku ya. Terus sama nanti ada beberapa lagu untuk kirap. Kirap pakai itu ya? Suka apa? Diangkat. Sorry, diangkat nanti. Akad udah langsung Jawaan. Oh Jawa juga? Ya. Oh berarti. Dari Kebogironya sampai termasuk Mbak Dela datang udah Jawaan. Oh ya, Jadi akad nikahnya. Aman Mbak? Berarti aman ya? Saya Aman. tidur dulu ya. Siap. Gitu ya. Sama sungkeman juga semua ada. Iya, Sukaman Jawa juga. Jadi udah. Bukan, Oh. Bapak yang itu yang Bojoku yang orang Mojogedan. Mojogedan. Nanti ketemu yang Pak siapa? Pak Sidik itu? Didi. Didi. Iya. Monggo lanjut musik masih. Mau close mic apa open mic? Orang nyumbang lagu boleh nggak? Open mic, boleh kita berkembang ya. Boleh. Boleh download, boleh bebas. Biaran. Oh gitu. ikan nongkrong kayak Di sofa. Ada batas umur lah. Ada batas umur kayak ini yang open mic. Kalau balik lagi ke ya. Tadi untuk kirap dan apa namanya? Panggih. Panggih dan akad itu Ya. dari Dari MC. Iya, siap. Paling dibawakan jack colokan ke HP aja. Oke. Kalau bisa HP-nya udah ini apa namanya? Oh lagunya udah ini nanti aku nyetel sendiri biasanya. Siap. Single nasional. Jilbab apa? Iya, Jilbab? boleh request jilbab boleh ya gitu kan. Orang yang seksi lah. Saya sih nggak apa-apa. Tidak harus jilbab tapi rapi gitu ya. Nggak jilbab deh, nggak jilbab sopan ya. Kalau yang bapak-bapak katanya yang seksi Seksi tapi sopan mas. Iya. Biasanya nanti yang busuk tuh yang Kamu biasanya ngantuk nggak? Itu hiburan. kalau bapak seksi nanti pulang nggak dibukain pintu. Tapi satu lagi masukan Bapak Hadid untuk keamanan gedung ya. Itu perlu ada satu orang yang memantau misalnya kotak uang atau nanti pada waktu si penjaga tamu itu foto itu harus ada satu orang yang Ada WO biasanya. Dan nanti dibantu ya, dibantu ya. Terus sampai nanti waktu penyerahan itu apa namanya kotak uang nanti disiapin itu. Seserahan kan aku ada emas segala macam itu kan. Masuk aku itu di sini. Itu nanti foto semua ya nanti mau. Biasa iya, sebelum serah terima itu di foto nanti tergantung kalau udah di foto pas acara paling ditaruh semua di ruang rias. Jadi ruang rias Kayaknya lo ya jangan. Di sini. Kalau perhiasan dipakai langsung. ya kalau perhiasan harus ada keluarga yang Di pegang. atas sepatu dan lain-lain. Kalau ada satu kendaraan, Aman kan? Aku taruh amaris aja di hotel. nah, Oh ya gitu dulu boleh. Satu sistem siapin satu koper. Takut nanti diperiksa beneran. Oh mantu mas saya dilamar sih. Aku bawa aja deh. Bawa. Amaris itu sebenarnya. Ini nanti Dewa orang itu yang bawa mobil kan Tony, Tony bukan Tony. Iya, Tony sama Temennya mana dulu? Takutnya kalau main taruh koper, main tukar sama sampah. Di pernah Sama siapkan itu pakai Eva, pakai Eva. gembok ya. Dari kita. Gembok sama nyiapin. Gembok Dari aku, dari aku. dari kita sendiri. Satu lagi jangan gembok pakai lo ya. kenapa? Gede banget. Kesedihan. Sampai rumah di bawah gua. Jangan dikasih double tip. Baik terkait musik aman ya? Itu aja terima kasih. Foto, ya foto ada enggak? Foto enggak apa ya?
Raman ya saya nyeting. Fotonya? Foto, video, Enggak hadir ya. Tapi sudah penjelasannya udah aman ya. Oke, baik. Ya. Biasanya untuk foto itu lebih bagusnya itu sebelum acara atau sebelum lebaran. Oh iya, nanti bisa ikut di dalam penjelasan MC dan Rio Pak. Ya, nanti masuk di dalam penjelasan. Ya. Baik, tambahan tentang musik tadi karena sudah disampaikan globalnya musik tadi bahwa sound system dari akad nikah sudah dari vendor musik ya, berarti pihak gedung tidak harus menyiapkan. Ya, baik. Cek sound mungkin 6:30, 7 itu sudah aman banget. Untuk 7.20 kita on, jadi jam 7 itu MC sudah mulai untuk manas-manasi keadaan. Kemudian tentang open mic tadi, requestnya tidak khusus, yang penting busananya rapi sopan, seksi dikit boleh. Tidak harus jilbab banget ya. Soalnya nanti agak berat kalau misalnya minta gubrak. Jilbaban minta dangdut ya walaupun nggak apa-apa tapi agak kurang ini ya. Seperti pada umumnya karena ini bagus, jadi pengantin dan keluarganya itu memang menginginkan adanya musik adalah untuk gembira bersama, maka open mic itu tadi. Ada kan memang yang nggak boleh banget gitu, rupanya dia pengen nyetel kaset gitu kayak gitu. Jadi pengantinnya itu ada lagu lain nggak boleh gitu, harus sesuai request. Jadi nanti biasanya singer akan menyanyikan lagu wedding umum barat dan lokal itu biasanya di 4 atau 5 lagu. Kalau sudah lagu kelima baru boleh nyumbang lagu, bukan di awal. Kemudian lagu gubrakan baru boleh setelah jam 12. Jadi bukan pagi-pagi baru masuk sudah dangdut gitu, kita nggak kasih. Suasananya nggak pas gitu ya. Jadi nanti jam 12-an, syukur-syukur kalau jam 12:30 gitu, jadi udah BT-BT-nya, among tamu yang tadi bilangnya udah mulai sumpek banget. Kita lanjutkan mengenai acara ya, langsung. Baik, terima kasih. Terkait acara yang pertama pesan kami adalah calon mempelai, ibu, bapak dan keluarganya semuanya jaga diri, jaga kesehatan, jaga keyakinan, jaga keuangan, jaga pemikiran, pokoknya jaga semuanya. Insya Allah sesuai jam yang ditentukan hadir di tempat ini yang disepakati dengan Mbak Vita ya. Jam 3:30 atau 3:30, syukur-syukur 2:30 udah sampai atau jam 3 sudah sampai. Jadi kan nggak tunggu-tungguan karena memang paesannya Jawa. Oh nggak paesan, oh iya aman berarti ya. Kemudian seperti pada umumnya biasa sudah hafal sih Mbak Lady juga tahu, di ruang rias disiapkan makanan kecil barangkali pagi-pagi ada yang datang, kan catering belum ada tuh, catering belum tersedia. Nah, kecil-kecil aja. Kakak saya bilang makanan kecil jangan yang enak. Kecil enak, coplak capuk oleh gawe angel. Yang employee gampang banget. Ini makanan kecil sama air mineral gitu. Jadi setiap yang baru sampai mungkin butuh ganjelan apa sudah ada di situ. Kemudian yang wonge dewi, tapi yang ini kan pada saat mau rias, kalau perias sudah bilang Mbak Dela yuk kita mulai rias, tek saat itu serahkan dirimu padanya. Jangan Mbak aku ambil anduk dulu ya, Mbak aku update dulu dong. Jangan begitu, soalnya perias itu katanya pelukis, jadi jangan diganggu moodnya. Iya bener emang, ya tidur di alam-alam tidur ngorok malah Mbak repot sampean. Ya, seperti itu tadi yang diutamakan adalah calon mempelai wanita, ibu dengan ibu, sampai nanti terus bapak dengan bapak, saudara inti yang akan terlibat di dalam acara dari akad nikah sampai ke acara adat pangih karena nyambung. Jadi jam 7 sudah tuntas semua. Bagus-bagus kalau bapak sama ibu jam 7 sudah tuntas bisa matching di pintu nyambut-nyambut keluarga. Apakah sambil siap-siap nanti kan akan di stay di situ. Ya. Begitu sudah oke semua nanti akan kita bagi. Nah, kita bahas sebelum acara itu dulu tadi mengenai yang disampaikan kalau misalnya titip souvenir itu nanti silakan keputusan keluarga apakah akan berhubung dengan Pak Sugeng karena pesannya tadi jam 12 malam. Apakah jam 12 malam memang ada yang jaga di sini? Mungkin misalnya ada keluarga yang dipanteng di sini memang sudah bisa ditaruh terus boleh digituin ya Mas Jogi. Misalnya ada keluarga yang mantengin di sini. Jadi barang-barang itu boleh ditaruh di sini tapi ditunggu oleh keluarga yang bertanggung jawab itu. Nanti monggo. Kemudian tentang
barang berharga yang harus terhubung dengan WO adalah fotografer biasanya pagi-pagi minta cincin, bikin undangan fisik nggak Mbak? Nyampein udah? Itu nanti khusus nanti aku udah bawain. Nah, mereka foto udah minta? Udah ngomongin minta dibawain? Oh gitu. Kalau itu boleh, nanti ke Mbak Lady boleh, ke WO boleh. Jadi undangan fisik 2 atau 3 gitu yang butuhnya kadang-kadang. Soalnya kan foto, video sendiri-sendiri kerjanya. Nah, supaya yang moto-moto, yang video-video gitu. Kemudian cincinnya, kemudian sepatu, slopnya, gaun, apa pakaian-pakaian itu. Ya. Ya, pada saat ada fotografer yang meminta seperti itu, kalau tidak didampingi WO atau tidak diyakini oleh Mbak Lady, Mbak Vita dan lain-lain, jangan diberikan. Seperti yang dibilang Mas Yogi tadi, khasnya sini busana biru-biru apa Mas? Abu-abu? Abu-abu. Jadi nanti seperti itu, jangan mudah memberikan apa yang diminta gitu ya. Harus cek. Nah, itu yang bisa begitu. Sering aku fotografer mau ambil kebetulan sama Bekasi. Mau ambil cincin gitu kan. Jangan sampai begitu ya, mudah-mudahan. Jadi tetap fokus. Ini fotografer bukan gitu, atau Mas WO ini cek dulu gitu ya. Nanti dibantu gitu. Nah, kemudian tentang persiapan, enaknya pelang nama yang di Janur yang mau bikin siapa? Oh, Mbak Lady bikin. Oke, aku ya bisa sih bikin kalau mau. Ya kadang-kadang cadangan Dela dan Zadid, kan? Apa Zadid dan Dela? Dela dan Zadid seperti itu ya. Ya udah nanti aku antisipasi bikin buat jaga-jaga ya kan. Nah kemudian di rundown aku udah bikin yang harus disiapkan. Ini sudah di list semua. Sebelum terakhir, halaman sebelum terakhir. Jadi di sini ada buku tamu dari paket, ya pulpen cadangan. Kalau memang diperlukan amplop kosong, takutnya ada orang yang nggak bawa amplop. Kemudian gembok kotak angpau yang 1 inch ininya, lebarnya 1 inci, kan jadi kecil nggak gede banget. Pernah ada yang bawain gembok itu loh, motor, gede banget. Oh biar nggak bisa dicolong. Iya, kemudian plastik laundry yang tadi disampaikan juga, jangan plastik hitam, yang laundry yang ini. Oh, yang putih ya? Ya, plastik jas. Soalnya takut ketukar sama sampah. Kemudian travel bag, ini pelang nama ya dari Mbak Lady. Kalau plastik gulung urusan catering kayaknya ada sih memang yang nyuruh bawa, ada yang enggak. Ini mau ngejiri. Plastik, ini kan karena acaranya keluarga. Udah otomatis. Jadi harus ada plastik ya. Dari siapa? Dari catering apa? Bawa sendiri apa? Dari catering apa bawa sendiri? Oh iya, ini kan nanti berbaginya kan nggak mungkin di rumah kan? Iya, berbagi betul. harus dibagi. Iya. Nah ini, ya ini kue dan piring plastik, air mineral, kemudian masker cadangan tergantung lah. Sekarang udah nggak terlalu masker ya. Tapi ya udah nggak terlalu sih, tapi mungkin masih ada barangkali. Biar perfect, adain masker cadangan, ya boleh-boleh aja, tidak dilarang. Ya, itu nanti seperti itu dikumpulkan di dalam 1 kontainer, diberikan ke Mbak Lady dulu boleh, langsung ke WO boleh nanti. Yang penting kita nanya Mbak Lady, Mbak udah ini belum? Atau kalau udah keduluan Mbak Lady biasanya ini udah diaku nih barang-barang. Ngabarinya kan begitu ya. Pokoknya untuk kerjasama. Jadi biar nggak sulit gitu, kayak apa tinggal biar dibantu dikerjakan. Oke, itu bagian itu sudah ini semua. Jadi nanti dari tim BO ada Ibu Sri Budi nanti yang untuk brand asisten di ruang rias. Nanti sambil ngecek-ngecek siapa yang belum dirias. Nah, selain Ibu Sri nanti ada Mas Reno yang mobile sana sini. Nanti dia leadernya, dia mobile sana sini ngecek. Kemudian nanti dia bisa mengkoordinir tim, misalnya cek dekor ada masalah enggak atau gitu, nanti beberapa kru lainnya gitu. Jadi bisa kerja sama saling terkait. Informasi dari kami nanti kami dilengkapi dengan HT. Kami pakai HT 6 masing-masing. Apa kira-kira dari keluarga? Kita belum bicara VIP. Kalau banyak VIP, misalnya banyak VIP dan ada pemantau VIP, lalu dari keluarga menginginkan pakai HT yang sama, sekalian info belak-belakan aja. 1 HT 50.000, jadi monggo. Nanti misalnya Mas Zadid bilang tambah 4 HT deh untuk panitia ini, diinfokan namanya supaya nanti bisa kita bawa
sekaligus jadi dialognya sama di hadir tersebut. Jam 7 MC sudah woro-woro, jam 7.10 itu sudah mulai digiring-giring oleh WO. Keluarganya Mbak Dela di dalam, Mas Jadid dan keluarga dari luar seolah-olah baru datang. Jam 7.20 kita on-kan dengan lagu Jawa Kebogiro. Mas Jadid diantarkan sampai ke titik sambut, di titik temu seperti pada umumnya acara di gedung atau dimanapun. Dialog serah terima di pintu. Ibaratnya ketok pintu, kamu mau apa, sudah jelas maksudnya, bukain pintu baru masuk. Selain itu juga adegan itu untuk angle pengambilan dekor, karena tugas MC di dalam pelaksanaan acara termasuk ada titipan pesan dari dekor suruh kejualin. Ini kan Mbak? Jadi kan kalau shot videonya dekornya ke shot kan kejual ya, ini dekor apa gitu. Oke. Kemudian sudah diserahkan, kemudian juru bicara dari pihak Mas Jadid menyerahkan, kemudian terima Pak Ustadz Dadang ya yang dari Ibu, lalu mereka salaman, kemudian hantaran simbolis dari ibunya Mas Jadid ke ibunya Mbak Dela. Kalau ada balasan satu nanti dikoordinasikan kalau memang ada balasannya. Nah, setelah ibu dengan ibu bersalaman lalu kembali ke tempat, terus Mas Jadid disambut dengan untayan kalung bunga melati, terus digandeng masuk. Ibu mohon maaf, pada saat menyambut Mas Jadid, Ibu dengan wali apa dengan Pak Sugianto? Dengan Pak Sugianto. Berarti nanti wali ini barisnya di belakangnya aja ya. Yang penting siap berada di situ ya. Dia berarti kalau Pak Sugianto barisnya. Saya kakaknya Ibu kok soalnya ya. Wis, monggo Mas Yogi, matur nuwun. Siap-siap, matur nuwun. Oke, lanjut. Sampai Mas Jadid dikalungi bunga melati, kemudian digandeng ibu di kiri, Pak D. Sugianto di kanan, dibawa masuk, diikuti oleh Pak Yusdi dan Ibu Zahlia dan semua rombongan. Nanti akan diarahkan. Mohon izin, saya suka rapi pada bagian tertentu. Jadi Ibu Sunarti ya. Ibu Sunarti dan Pak D. Sugianto itu mengantarkan Mas Jadid untuk duduk. Itu nanti biasanya saya minta orang tuanya Mas Jadid stop dulu di cabangan. Kan kalau banyak sih, memang banyak langsung pada masuk duduk gitu. Kita pengen rapi deh. Pokoknya sampai ibu bener-bener tuh nganterin Mas Jadid sampai duduk, dibantu sama dia nanti. Narik kursinya kapan mulai duduk. Biasanya dia habis bantu langsung nyuruh ibu ke sono. Itu Bu Sunarti suruh nemoni besan, calon besan. Jadi Bu Sunarti jemput calon besan dulu. Pak Gianten jemput Pak Yusdi, terus digandeng dianterin, duduknya di kursi jajar berempat, kan asik loh kelihatannya. Ya baru yang lain ikuti. Pokoknya nanti ada bagian-bagian yang agak terlalu di ini, mudah-mudahan lebih kebaikan. Nanti seperti itu. Sudah duduk semua, baru kita panggil saksi untuk duduk. Terus pada saat itu biasanya petugas KUA sudah datang. Nah, mohon izin, di rundown ini saya tulis petugas KUA Tambun Selatan tapi dicoret. Itu nanti MC tidak boleh nyebut Tambun Selatan. Ini Bekasi Barat, bukan TKP. Kalau nanti KUA Bekasi Barat nggak terima, bukan wilayah kerja. Jadi nanti petugas dari kantor urusan agama QQ kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi beliau tidak KUA mana tidak. Iya. Supaya tidak kena masalah TKP. Nah, kemudian karena Mbak Dela hadirnya setelah sah, saya biasanya lebih seneng kalau Mbak Dela sudah siap minta izin dulu. Nanti kita cari angle untuk Mbak Dela minta izin nanti. Nah, minta izin ini bertiga ya Bu. Jadi Ibu sama Pak D. Sugianto sama Pak Suparno. Karena nanti Mbak Dela akan ada dialog. Om ya? Pak Parno manggil apa? Kalau Pak Sugianto Pak D. Jadi nanti berkenan Om menikahkan saya itu kan ada dialog langsung. Jadi nanti begitu duduknya. Nanti Pak ada yang di sini. Mau diedit enggak? Ibu nanti anu nggih. Di rundown itu ada. Ibu diprintkan yang kalimatnya Ibu. Nanti yang jawab Ibu. Ibu bukan ngapal ke latihan toh. Latihan ben mengenali Bu. Bukan
Pak D-nya aja sampai nangis. Lah soalnya saya memiliki jenengan. Soalnya peringkat pertama pemenangnya adalah jenengan, yang kedua Pak Parno. Kan wali, baru Pak D gitu. Jenengan aja nggak apa-apa. Nangis ora apa-apa pisan-pisan. Nangis juga keren ya. Jadi ibu dikasih tahu biar latihan mengenali Trump. Aku besok ngomong apa sih, tapi pada saat itu nanti mocok, nggak ngapal nggak. Takutnya kalau nggak mengenali, Mbak Dela udah bagus, wong udah nangis, ibu malah nakku Dela di sini, aduh, saya nonton, aduh gitu. Tapi kalau misalnya kesendat nangis ada masalah. Semuanya indah gitu. Nah, sampai selesai Mbak Dela minta izin, nanti diarahkan untuk pose-pose foto, berbagai foto-foto yang asik. Mbak Dela nunggu di situ, di tempat bersembunyi. Ibu dan dua bapak tadi kembali ke area akad nikah. Acara kita buka, mulai dari pembukaan sampai sebelum diserahkan ke petugas KUA, dari pembukaan ngaji, pembacaan Al-Quran. Itu ngaji cuma satu orang aja kok ya, nggak usah pakai. Pokoknya ditulis Pak Ustadz Arianto aja mau di ya. Oh, dia sama Kurbanika ya? Sebentar. Satu orang. Ini kan nggak ada lagi awal. Jadi kami sama Kurbanika. Oh, kan beliau ini bawaannya petugas KUA ya. Iya. Itu nggak usah kami sebut, nanti otomatis petugas KUA. Ya. Masalahnya ini di job. Pak Arianto kan di job oleh Pak Agus Salim. Iya, oh iya. Nanti sudah otomatis begitu kamu gitu. Tidak saya sebut nggak apa-apa. Ya berarti ya. Atau kalau misalnya nanti beliau minta ya nggak apa-apa, kita sebut. Nah, setelah ngaji langsung diserahkan ke petugas KUA, biasa pengantar, pembukaan, pengecekan data, sudah siap semua, ngetes Mas Jadid biasanya gitu kan, latihan dulu atau apa. Nah, kalau di sini juga di Radon juga udah ada ya, aku bikinin. Itu yang anak kandung saya aku taruh karena kan aku belum tahu walinya. Kan belum tahu walinya, jadi nanti aku mungkin chat Mbak Dela sama Mas Jadid lagi pelan-pelan untuk isian data bangsa ini, mas kawin apa, antaranya apa aja gitu, santai-santai aja. Nanti per ini ya, sambil lalu aja, biar nggak terlalu tegang. Ya, sampai dinyatakan sah, kemudian Mbak Dela dibawa masuk karena permintaannya tadi, karena nuansanya Jawa, ya wes nanti pakai wadrang Sri Kaloko. Sri itu raja, Kaloko itu terkenal, ya jadi nanti musiknya seperti itu. Biasanya kita mau bikinin itu Mas Jadid, kita mau bikinin yang seperti sekarang, jadi Mas Jadid menghadapnya ke arah meja nikah dulu gitu. Jadi pada saat istri datang tuh Mas Jadid itu nggak ngerti gitu, udah sampai di mana gitu. Pokoknya nanti dibikin kejutan-kejutan seperti itu. Biasanya sih nangis. Jadi pas Mbak Dela jaraknya udah 1 meter baru Mas Jadid balik arah. Tapi ingat ya Mas, kalau misalnya silahkan balik badan itu PBB cuma ada balik kanan, jangan balik kiri. Kadang-kadang orang genset ini nggak terlalu kan, suruh balik kanan, balik kiri itu nggak ada PBB kan ya, adanya balik kanan. Jadi balik kanan. Polisi aja pernah tak ajari gitu, polisi jangan sampai ketahuan balik kiri, polisi kan ngerti banget ya kan. Jadi nanti silakan balik badan Mas gitu, balik kanan. Seperti itu sampai nanti akan diarahkan oleh kru, harus salaman, harus apa. Kalau Mas Jadid apal doa pertama yang aku buat itu boleh nanti diapalkan. Kalau misalnya minta dibawakan contekan, nanti kita bawakan contekannya. Ada di random tadi doa pertama. Itu biasanya kita beri kesempatan mau dibacakan sambil pegang sininya gitu kan. Doa pertama suami untuk istri. Kalau di sini aku nggak ngeprint, adanya di random yang soft copy. Soalnya itu banyak, itu jangan mandi segala di soft copy. Iya, itu banyak banget. Pesannya banyak. Jangan mandi, jangan minjemin HP segala macam. Nah habisnya yang ditanya-tanya di technical meeting itu tak tulis semua. 2 hari soalnya kalau dijelaskan. Oke. Nah sampai kembali ke situ, tanda tangan sudah sampai diserahkan buku nikah. Teknik menyerahkan buku nikah nanti biasanya pada saat datang ya, pada saat datang itu aku biasanya gini, Mas Jadid gandeng istri, Mas Jadid masuk aja ke kursi yang ini.
gitu loh. Jadi istri seperti ditarik aja masuk ke sini, terus nanti diem dulu, tunggu sampai kursi dirapikan, nanti duduknya bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim gitu. Biar asik. Jadi jangan bingung mau masuk dari mana, nanti masuk aja terus. Nanti Mbak Dila ngikuti kan udah di sebelahnya. Nah, terus pada saat penyerahan buku nikah, biasanya petugas KUA menyerahkan begini, Mas, jadi cara nerimanya begini, misalnya foto di sana, gitu. Nerimanya, pokoknya aku nerima buku tapi foto nih gue gitu. Mbak Dela juga nengok ke sana senyum. Nanti pada saat sudah diterima gantian petugas KUA ngasih ke Mbak Dela, Mas Jadi tetap seperti ini, gue juga punya. Jadi posenya gitu. Kadang-kadang kan ada yang sibuk, Mas, lihat sini. Nanti seperti itu. Nanti kita ingatkan juga kalau lupa. Petugas KUA paling pulang, kita minta foto pos 6, pengantin berdiri, saksi-saksi, petugas KUA wali. Foto berenam, langsung yang 4 ini geser, kita lanjutkan untuk foto buku nikah, penyerahan mahar, dan lain sebagainya. Nanti diarahkan, dibantu oleh rekan kru. Ini mohon izin karena bapaknya Mbak Dela sudah tidak ada, kemudian ada Wali dan Pak D, kita minta foto dulu ya sebelum panggil, kita ambil foto dulu sama orang tua yang nanti melibatkan Pak Om Parno itu sama istri juga ya? Oh enggak? Oh iya wis. Nanti supaya foto, jadi nanti didampingi ibu sama Om Parno, dampingi ibu sama gitu, jadi gantian. Sudah foto itu, foto keluarga inti, sudah langsung kita lanjut ke acara panggil. Mbak Dela dan orang tua dan keluarga tetap di depan pelaminan, Mas Jadid kembali ke pintu masuk lagi, kembali keluar lagi, baru nanti kita aba-abain, ada yang mengarahkan untuk adat panggil itu. Nanti ikuti saja pengarahan pergerakannya, sampai lempar sirih, injek telur segala macam nanti diarahkan semua di situ. Pasti, soalnya kan yang Mbak membau-baui sendal ya Mbak. Kalau pakemnya emang nggak boleh plastik, tapi kalau bikin bau sendal kasihan perias nyucinya. Seperti itu. Urutan-urutan panggil ada di situ, nanti tidak usah dijelaskan sekarang, sampai di atas nanti tinggal ikuti saja. Nah, sungkemannya tuh setelah panggil. Nanti sungkeman akan diarahkan. Ini karena ibunya Mbak Dela dengan Pak D, nanti Mbak Dela ke ibu dulu gitu, baru geser gitu ya. Untuk sungkemannya tadi nanti juga pakai kidungan Jawa, pakai buka ini apa, MC-nya nyanyi Jawa dulu bukan, tapi selebihnya nanti kita sisipkan bahasa Indonesia biar kalian ngerti. Iya, saya ngerti. Iya. Saya tak bingung kalau Betawi ya, Betawi aslinya Betawi ya. Makanya nangis bingung kan. Itu dia. Sebetulnya nangis pas ditanya, kenapa lu nangis gitu banget? Enggak ngerti artinya. Iya, kalau ditanya nangis sedih emang. Bukan, enggak ngerti artinya. Sama kayak saya serak ini minta maaf lebaran kemarin kebanyakan minta maaf. Iya. Nah, sampai selesai sungkeman itu tadi, kami tidak berjanji karena ini jam 8. Mbak Vita minta harus masuk ke ruang rias lagi setengah 10 ya. Nah, setengah 10 kan ya. Kalau misalnya ada waktu yang kita anggap aman, nanti kita berunding sama Mbak Vita juga, akan kita panggil foto keluarga besar cuman sekali saja. Dari Mas Jadid sekali tok, dari Mbak Dela sekali tok, biar cepet langsung. Semua pokoknya semua yang dari pihak. Betul. Makanya kan biasanya saya ketatnya kalau pas foto keluarga besar, yang wanita dulu naik supaya wanita jejer tuh nggak boleh salaman. Naik jejer gitu, kalau wanitanya sudah habis masih longgar, pria-prianya udah tutup habis, muda-mudanya jongkok gitu. Makanya nggak boleh, di situ nggak boleh, pokoknya disuruh foto hanya naik foto aja, turun gitu, dan itu nanti agak galak aja cepet. Betul. antara penting harus ada seperti itu dan kita ketakutan, makanya kita ayo cepet gitu kan. Sebetulnya nyuruh apa nggak boleh.
apa-apa mas, malah. Iya, nanti seperti itu ya. Kan seru, mudah-mudahan aman ya Mbak. Nanti kita. Semua Bandung Emang ada bridesmaid nggak nanti? Di akad nikah itu hadir. Fotonya di awal aja kali ya. Iya, Nah karena itu harus konten maksudnya datangnya pas jam 7 karena kan mereka enak juga sama Anu, sama tapi Haris. bridesmaid takut nggak kebagian foto di akad nikah pas di minta izin, di area minta izin lo plot aja tuh, lo atur aja tuh bagian foto kan nanti pas datang setelah sah 12 ikut semua ya Mbak. Iya. Yang gandeng kakakmu. kakak. Tapi udah nikah nggak apa-apa? Ya iya. Yang dia kan 2 orang kan mas? Nah, ada selain kakak ada. Ada adik. Sepupu aja. Sepupu boleh buat kanan kiri. Iya kan kita aku suruh itu. Jadi nanti ada Mbak sama sepupu terus bridesmaid 12 tetap ikut. Iya. Gitu loh. Jadi kan seorang putri itu makin banyak dayang-dayangnya makin cantik kan. Jadi dieksploitasi aja. Banyak banget. Biar beruntuk seru gitu jam jalannya anggun. Iya. Nanti. Iya. Iya. Oke. Itu juga kalau masih ada kesempatan nanti bridesmaid di foto. Nah setelah foto keluarga besar tadi, semuanya turun untuk diserahkan ke beauty shoot dengan fotografer sebentar nanti dikawal. Ren nanti dibantu soalnya kan Mbak Vita dalam ketegangan pada saat beauty shoot. Serenity takut terlena waktu, jadi dibantu bagian. Maaf kalau di bagian situ WO sama ini agak galak. Lagi galak di situ Mbak. Oh kadang-kadang Mas foto satu lagi udah Mbak nggak bisa Mbak gitu. Kadang-kadang di situ terjadi sempat merengut-merengut. Di antaranya pengantin pengen foto sama ini. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan besok semuanya aman bisa dinikmati ya. Nah kemudian setelah diserahkan kembali ke ruang busana, kita persiapan lagi untuk acara resepsi. Nanti biasanya sih sekarang nggak zaman itu apa mini studio itu nggak zaman foto-foto abstrak nggak zaman, tapi nggak tahu Serenity kalau memang itu nanti ikuti aja paketnya mereka. Iya sekarang soalnya foto juga udah nggak terlalu ya Mbak. Nah nanti jam 11 kurang 10 lah sudah mulai kita woro-woro untuk persiapan kirap. Setengah 11 itu MC sudah menyapa tamu yang datang. Jadi kita mudah-mudahan karena ini kan 1200 ya. Jadi kalau bisa jangan lewat dari jam 11 sih ininya. Jadi usahakan untuk bisa kirapnya. Tapi kalau kepepet banget, MC itu teorinya kalau waktunya sempit dia potong lidah. Kalau waktunya lama masih pakai nunggu ya dia julurin lidah ular MC sekali. Kalahin ular. Iya. Jadi kalau ngomong udah habis tapi yang ditunggu belum datang ngoceh aja kan. Tapi kalau ini udah potong lidah dia kerkek gitu ya nanti diakali seperti itu. Tapi mudah-mudahan jam 11 aman, jam 11 bisa kirap. Nanti sampai di atas sambutan dan doa. Ada tamu VIP. Berapa jumlah totalnya? Presiden. Kayaknya kalau presiden udah otomatis datang kan dia dapat malah itu. Betul saya mau ngomong lupa. Iya. Siapa ya? Ya udah sih. Ya. Nanti minta di list VIP yang tamu-tamu kantor ya, tamu-tamu kehormatan untuk disapa, kemudian disiapkan yang pihak yang mengenali, jadi nanti teknisnya yang mengenali tamu VIP akan menyampaikan kepada WO. Tapi kalau kepepet-pepetnya sekali yang mengenali itu sulit, nanti akan ada kru yang mengintip buku. Makanya lebih bagus kalau bisa sebelum H-7 itu sudah fix supaya saya bisa bikin list VIP valid, sudah tidak dirubah lagi, nanti diletakkan di meja jaga tamu itu. Nanti kalau misalnya ya nanti yang jaga meja tamu sambil ngeliat misalnya Bapak Ustadz Haji Burhanuddin dia langsung nomor 3, Pak Bapak nomor 3. Kalau kepepet nggak ada yang kenali. Kalau ada yang mengenali, oh ini Pak Ustadz Burhanuddin, Pak Bapak nomor 3. Kan langsung kalau di gedung gitu loh minta pengantin nge-print fotonya. Kalau misalkan kita kelewat, jadi penerima tamunya ada, oh enggak nih VIP.
Jadi nanti kan, Mas ini nomor 3 gitu. Dia juga pengen kalau di dalam numpuk, lewat nyari, Iya. itu nggak benar susah orang, pasti. Nanti seperti itu. Nanti akan diawali untuk VIP, naik, salaman, langsung foto dan diantar ke tempat makan. Nanti oleh kru semua yang mengarahkan, yang di tangga naik ada, yang mengarahkan foto ada, yang membawa turun mengarahkan ke VIP ada. Nanti begitu. Nah, kemudian kalau misalnya VIP itu yang datang awal itu 10, biasanya nanti kita tanya apakah bisa ditumpuk pemanggilannya, apa 5 dulu salaman baru 5 dulu gitu kan, karena kalau 10 lama banget kan. Nanti kita berunding di situ dengan koordinator panitia keluarga. Kalau misalnya tamu VIP-nya banyak. Nah, kemudian kita persilahkan untuk tamu reguler. Bersamaan itu MC jualan paket, vendor-vendor, kemudian musik bermain. Selama musik bermain, MC tidak banyak bicara, biasanya nanti MC berbicara kembali pada saat singer sedang off. Atau kalaupun nyela ngomong pada saat intro lagu yang nggak ada vokalnya, itu baru bisa disela oleh MC. Tapi kalau VIP datang meskipun sedang vokal, MC tetap nabrak. Tapi nanti kode begini. Ininya keriting kan? Ininya keriting pasti. Ini keringnya ngangkat kayak patung-patungan. Iya, nggak boleh gini, nggak ngerti, harus ngangkat gitu pokoknya. Nah, ini nggak boleh gitu. Nah, kemudian sekarang diuntungkan semenjak ada COVID itu kemarin. Zaman dulu orang kondangan kalau belum salaman belum makan. Karena COVID kemarin ada durasi 20 menit, orang sudah mulai terbiasa. Jadi makan dulu. Makanya nanti jangan bingung walaupun tamu yang datang 300 ketika MC bilang silahkan menikmati hidangan, paling 50 yang naik. Yang 100 sudah di buffet, yang 100 sudah diguguhkan. Jangan dibilang tak sopan, sekarang sudah model. Orang keingatan durasi, jadinya ya udah makan dulu gitu. Daripada antri beratus-ratus meter gitu. Jadi di awal tuh biasanya sangat sepi yang salaman. Tapi nanti di tengah area pelaminan itu akan diperebutkan oleh 3 pihak. Tamu yang mau salaman memang baru datang. Kemudian tamu dan keluarga yang mau foto sama tamu yang makan duluan tadi. Jadi nanti akan dipilah oleh rekan-rekan kru. Kalau misalnya melihat itu kok dianggapnya ribet, ya memang suatu keseruan kebersamaan itu seperti itu. Yang penting nanti kita pilah, kita atur. Dan mohon izin pada saat jam-jam memanggil sesi foto, yang kita harapkan sebetulnya keluarga itu duluan, nggak apa-apa, rekan-rekan juga nggak masalah. Tapi logikanya orang timur, sebenarnya kita, yuk sesi foto sudah dibuka, silakan yang sudah siap. Semuanya akan bilang, nggak enak, kita kan keluarga, entar aja. Semuanya entar aja, pas di ujung acara entar aja. Ya kelengger. Di situ suka saya nipu-nipu. Saudara Ibu Zalia sudah foto semua kan? Ya sudah, alhamdulillah, padahal belum. Otomatis kan mereka berdiri, Bu. Kurang ajar MC-nya orang gue belum gitu kan. Kalau nggak gitu nggak ngedeket. Jadi nanti jangan ibu sama bapak yang tersinggung. Ntar malah MC-nya nggak ikhlas kerja tuh kayaknya. Saudara gue dibilang udah padahal belum. Itu trik ya. Emang harus dipakai trik begitu. Jadi ada tepu-tepu. Dipanggil foto itu nanti. Oh, kalau kedatangan, kalau VIP aja, VIP saja, person aja, iya. Nanti untuk hanya person aja, Pak. Jadi kalau misalnya, tapi kalau acara belum mulai, terus ada tamu VIP datang, belum disapa, karena tidak disimak juga. Terus kalau misalnya disapa, itu akan membingungkan. Jadi pernah acara belum mulai masih hiruk-pikuk, MC datang karena protokoler biasalah, carmuk dan penjil gitu kan. Tolong disapa, selamat malam, selamat datang Bapak ini, Bapak itu. Beliau bingung, udah harus diapain gitu. Giliran disambut, dianterin untuk duduk di tempat VIP, suruh nunggu. Ya, kirain saya disuruh kemana? Gak, kalau suruh sini mah gak usah disapa dulu, nanti. Gak enak saya sama tamu yang lain gitu kan. Jadi menyapanya nanti saja pas akan dipanggil ke atas. Jadi ketika baru datang biar saja nanti diurus keluarga atau yang kenal atau rekan kru untuk diantarkan duduk di area VIP. Ya nanti seperti itu. Nah kemudian sambil salaman foto tadi, lagu yang sudah kami jelaskan seperti itu kondisinya. Pokoknya
karakter pengantin dan orang tua sudah ketahuan, tidak jaim-jaim banget ya kan. Masuk seru, jadi berarti situasi lebih mudah dikendalikan. Kalau misalnya harus rame ya rame, harus seru. Dari ibu-ibu ada ini enggak? Ada rombongan yang merencanakan biasanya punya geng senam, gubrak bareng? Enggak, belum ya. Kalau nanti mendadak kabar-kabari aja. Nanti kita carikan momennya. Iya. Sekarang zamannya begitu. Ya, walaupun hanya joget-joget senam, judulnya lagu Sepanjang Jalan ke Mantan. Balik kan ya? Sepanjang Jalan ke Mantan balik kan ya? Apa cerita masa lalu? Nah, seperti yang disampaikan Mas Yogi tadi, MC pukul 13.00 closing. Itu sebagai penanda waiter sudah bisa narik gubukan-gubukan yang sudah kosong, udah boleh, udah sah dibongkari. Kalau belum di closing belum berani mereka. Dekor-dekor yang sudah nggak digunakan itu sudah mulai dibongkari, tapi area pelaminan dan area VIP aman, nanti itu terakhir. Nah, foto biasanya 15 menit setelah dari jam 1, 13.00 itu ada spare 15 menit kalau memang belum selesai antriannya. Nanti biasanya oleh MC tidak terlalu di-announce lagi karena musik juga sudah tutup jam 1, nanti dibantu oleh WO mengarahkan dengan cepat. Dan mohon izin pada saat kondisi mendesak, kurang 15 menit tapi peserta foto masih banyak, MC sudah mulai agak-agak galak. Yang foto nggak pakai salaman, ayo langsung baris. Ngejar barisan itu. Iya, soalnya kalau pakai salaman lama. Jadi yang foto langsung meja sini, ibu gak usah salaman, langsung masuk. Ya sudah mulai begitu. Itu karena misalnya 15 menit masih ada 10 kelompok kan nggak muat ya, nggak bakal keburu Pak kalau dibiarkan dengan manis-manis. Ya. Apanya? Oh, iya makanya gitu. Ya memang semuanya butuh bisa dicakup, terakomodir dengan baik ya makanya. Jadi kita nanti harus bikin list itu ya Mas. Iya, sebaiknya dibikin list. Jadi yang ada di rundown ini nanti dicek satu-satu ya Mbak Bella. Nanti aku aku edit dulu yang namanya Wali dan itu tadi. Aku kirim kembali, itu yang direvisi. Jangan yang ini, ntar kan ini masih bingung, ini kan kayak datang setelah sah, dirimu udah jawab tadi kan, ini tanda tanya. Nanti sampai rumah aku edit, terus aku kirim kembali, terus sama dirimu dicek satu-satu. Kayak yang sambutan dan doa siapa, terus ada lempar bunga apa enggak, Ada. ya kan? Nanti ditanda ini, misalnya ada lempar bunga apa enggak, tanda tanyanya dicoret berarti ada gitu, terus ada joget bareng di akhir gitu kan. Brisketnya joget nggak? Nanti seperti itu. Iya. Iya. Mau bikin TikTok ya? Nah makanya anak yang gitu-gitu diberi note ya supaya Kalau kita. yang aku bracelet bisa nggak ya? Nggak usah kakak aku. Boleh nggak ya? Bisa aja. Boleh. Bisa sih Pak. Soalnya Mbak Gesi nggak ada masalahnya. Tasya kan punya bayi Bu. Oh dia punya bayi toh? Iya. Oh iya wes. Oh iya. Ya wes tidak diwajibkan ya. Kalau nanti dia mau, dia pengen jangan ditolak, tapi tidak diwajibkan boleh. Ya kalau pas tapi pakai misalnya ada snack gitu. Jadi bebas bajunya bebas sih. Boleh Mbak, boleh. Atau kondisikan aja. Yang penting dikasih pengertian Mbak, jangan menganggap tidak terpakai. Iya. Dia mau orang Asik orangnya asik ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya itu pasti kalau ada foto yang misal foto rame-rame itu tapi dadakan itu bisa. Gimana? Kan dari nggak masuk list nih, pada temen aku gitu. Oh iya kan masih antrian tadi Bu. Kita arahkan di antrian jadi ngikut. Iya ngikuti antriannya pokoknya. Iya nanti diarahkan. Iya kita kejar mudah-mudahan waktunya semuanya cukup dan terakomodir. Yaitu tadi nanti foto masih ada 15 menit. Penuntasan mudah-mudahan sebelum itu sih sudah aman ya. Pokoknya itu tadi nanti kita akan perketat dengan memancing foto. Ayo foto-foto dulu ya, bohong-bohongnya MC lah. Nanti mengkondisikan. Nah kemudian sudah closing itu nanti kru akan ngecek area-area seperti ada foto-foto kecil yang dipasang nggak? Jadi posisinya tapi foto di standing foto ada? Nah, itu nanti diamankan. enggak sih, ada dua ya, berarti kan sisa dua.
Kan itu nanti ada kru yang mengamankan, jangan sampai itu kebawa pulang orang. Diamankan, diambili itu sudah bisa diambili banda-banda itu. Banda-banda gitu harus bisa diambili, terus ngecek di area buku tamu, nanti menemani yang buka kotak angpau. Jadi di kepanitiaan ini nanti di itu ya Mas diisi yang menjaga barang berharga siapa gitu nanti untuk dicari ya Mas ya. Syukur kalau bisa dapat nomor teleponnya, kalaupun enggak masalah sih. Nanti misalnya Mas Andi, mana Mas Andi itu yang pegang gembok gitu. Ini Pak Jupri untuk kakinya. Oh iya, nama Pak Jupri ya. Apalin aja mukanya. Iya, udah cek sih di itu ya Pak. Udah cek di grup. Kalau aku isinya satu-satunya Eva. Nano. Iya. Ini kalau di sisi kan Yang penting pemain intinya jangan jauh-jauh ketika closing, perlu untuk peran jangan sampai jauh. Soalnya kan kita closing urusin peran dan urusin Ya. Dari ini kan ibunya Dela ada temennya yang pakai seragam bisa diinin ke catering kan ya? Ada nama Eva, di Eva gitu kan aku bisa. Waktu yang ada datang pada keluarga kan. Oh iya. Harus tetap ada keluarga ya. Untuk penghubung catering dari pihak Bu. Dari nanti. saya ada satu adik saya, ini nanti yang lain ada tiga. Oh. Iya, tapi ketuanya satu, Bang. Iya. Nanti diinfokan juga ya, diinfokan datanya juga supaya pada saat beliau memantau, kru sempat nonton lah setidaknya. Terus saya videoin sih. Sempat nonton ini sudah ada pengecekan catering. Terima makanan Bu, ada yang ngaku keluarga kan ya? Iya. Saya dari keluarga, ternyata keluarga aslinya nanti makanannya mana? Iya. Dari bawah gitu. Bajunya itu sama. Nanti kan serah terima sama Mbak. Biasanya kalau saya nggak akan diizinin siapapun ngambil makanan kecuali Bukan ngambil makanan. iya ada maksudnya nanti kalau sudah akhir acara. Berarti nanti Mbak Siska butuh nama yang ngambil makanan kecuali misalnya ibu pengantin atau ya pokoknya ibu pengantin. Kalau dari keluarga dalamnya sih ada saya. Boleh. Oh, namanya siapa Bu? Eva Oh, ini. Eva. Biasanya kan udah tahu nih. Kalau yang dari Bu Nati sih. Kan dari ini, dari temennya ibu, ditemenin ini adik saya gitu. Iya. Atau aja ibu. Ya, Pokoknya nanti nanti dikasih tahu aja namanya siapa ya. Siapa? Ini belum tahu nih Mas. Ibu Barjo. Oh, Bu Barjo Sama? Bu Deni. Oh. Iya. Bu Mila. Bu Mila yang siapa? Bu Mila sama Barjo. Bu Deni. Bu Mila sama Bu Deni. Ya. Barjo. Dari Ibu Barjo Bu Mila ini. Terus dari pihak Adit Itu tadi Eva ini. Eva. Eva ini. Itu adik saya. Ntar tak isikan di sini Pak. Ntar cek ya. Iya. Sambil nunggu data lainnya dari Mas ya. Jadi nanti pada saat akhir ada di catering ya kita selalu menerimanya sama keluarga. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi udah mau maghrib ini kayaknya sebentar lagi. Yang kalau konten dari Despen nanti aku kirim ke siapa? Ke saya boleh. Boleh. Saya konten kreator. Oh iya. Pasti ada kamera. Iya, cuma karena kita terbatas waktu juga kan ya Mas ya. Iya. Kita harus jadi sekian dua. Enggak, kontennya itu pas acara dimulai, maksudnya yang pas orang lagi makan, bukan yang nggak ganggu acara apa. Nyaris lah kan? Iya. Ya, tetap berunding ya, berunding sama dia nanti. Kapan kita makan? Jadi aku udah share video sinematik juga. Oh saya. iya yang sekarang. Itu nomor saya. Iya. Kalau mau share, Mas mungkin mau ngobrol Ini Mas Reno. Baik, kalau masih ada pertanyaan monggo, kalau belum muncul pertanyaannya nanti ditanyakan di grup. Ini sudah mau maghrib, kita tutup dulu kan ya. Alhamdulillah technical meeting sudah selesai dan mudah-mudahan semua sudah terbahas. Insya Allah menjadi ketenangan dan kemantapan. Atas nama Jasmine Wedding menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dari pengantin dan keluarga dan semuanya. Mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan baik. Dan insya Allah kita berjumpa kembali pada saat acara nanti dalam keadaan sehat walafiat jiwa dan raga, lahir dan batin. Kita tutup acara ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo dilanjutkan lagi. Snack box-nya.